Media Irak optimis timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Ya, keraguan warga kita adalah omongan bapaknya. Mimpi kali. Saya berjanji mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita bersatu. Kami datang lagi, timnas Indonesia sekarang di sini, merahkan Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman semua, saudara semua, dimanapun anda berada, semoga anda semua sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Nah guys, kita kali ini akan mereaksi sebuah info tentang persepak bolaan Indonesia guys ya. Ada apa kali ini guys infonya? Yuk kita langsung gas ke video pertama guys. Ada supporter Indonesia di Australia udah pada latihan nih, siap buat Australia ketar-ketir guys ya. Waduh. Dan masih ada info yang lainnya guys. Kita simak sampai selesai agar gak gagal paham. Yuk langsung saja kita gas klik. Kami datang lagi, timnas Indonesia sekarang di sini, merahkan Australia. Wah. Kami datang lagi, timnas Indonesia sekarang di sini, merahkan Australia. Oh mantap sekali lagi guys. Siap buat Australia ketar-ketir nih pasti. Sokerus ketar-ketir. Sokerus ketar-ketir. Australia ketar-ketir. Oke mantap guys. Kita punya tanggung jawab juga untuk memastikan, untuk mendukung timnas kita supaya tidak merasa sendirian gitu loh. Kita merasa bahwa meskipun kita berada di Australia, kita tetap harus support perjuangan tim nasional kita, dan tentu kita sangat bangga dengan tim nasional kita selama ini sudah mendapatkan hasil yang saya rasa luar biasa. Prestasinya yang itu kita tahu sendiri, di Piala Asia U23 kita hampir semifinal, hampir lolos Olimpiade, kemudian kini saya lolos ke babak ketiga Piala Dunia, dan mungkin selama dalam sejarah kita bisa sedekat ini untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi kita merasa bahwa selain kita punya cinta terhadap negara dan timnas kita punya tanggung jawab juga untuk memastikan, untuk mendukung timnas kita supaya tidak merasa sendirian gitu loh. Dengan ada support itu kita mau tahu bahwa pemain-pemain yang ada di tim nasional kita, bahwa dukungan terhadap mereka itu tidak pernah berhenti. Jadi saya rasa itu adalah hal yang sangat positif. Sangat positif. Oke. Nasional Indonesia ini dukungannya sangat luar biasa dari diaspora Indonesia. Media Irak optimis timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Wih, media Irak optimis timnas Indonesia lolos Piala Dunia guys. Waduh. Setelah lihat daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Media Vietnam sampai tak bisa berkata-kata lihat skuad mewah timnas Indonesia. Media Malaysia juga ikut soroti Garuda Calling yang dinilai sinematik. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Media Irak langsung optimistis usai Patrick Kluivert memanggil 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Australia dan Bahrain. Menurut mereka, dengan kehadiran 27 pemain pilihan Patrick Kluivert, skuad Garuda memiliki peluang lebih dari 80% lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Kemudian, pada 25 Maret 2025, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Oke, 25 Maret di GBK. Untuk menghadapi dua laga itu, versus Patrick Bahrain. Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia telah mengumumkan daftar sementara 27 pemain pilihannya. Untuk berita selengkapnya, Sobat Garuda bisa tonton di channel YouTube Corner ID. Link videonya dapat diakses di bio. Oke. Wah, Ronaldo itu. Tendangan kencang dari Ronaldo ditepis oleh Emil Audero, guys. Waduh. Pemain Indonesia baru ini, guys. Saya berjanji. Ini detik-detik momen sumpah warga negara Indonesia yang dilakukan oleh Emil Audero, Dian James dan J. Pelupesi, guys ya. Mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Emil mencium bendera Indonesia tuh, Emil Audero langsung bikin KTP Bang Emil. Tuh Dian James, ada J. Pelupesi, guys. Bangsa Indonesia yang akan berjuang ke Piala Dunia, guys. Kita dukung To all guys, ya. Indonesian people, Our spirit for the World Cup still continues. Our spirit for the World Cup still continues. our spirit for the World Cup still continue. Also, terima kasih to Mr. Terima kasih President untuk Presiden Prabowo. Pak Terima Prabowo. kasih to Presiden Prabowo. Terima kasih to Mr. Prabowo. I'm ready to give anything for Indonesia. I'm ready to give everything for Indonesia. I'm ready to give anything for Indonesia. Let's go Indonesia. Let's go Indonesia. Let's go Indonesia. Let's go Indonesia. Oke. Ini momen setelah melakukan sumpah WNI, guys ya. Wah, pada pejabat tangan tuh. Thank you for everything today. Thank you. Take care. Momen ketika pemain Indonesia, Emil Audero menjadi saksi gol sundulan Cristiano Ronaldo yang legendaris. Mantap. Kencang banget sundulannya Ronaldo. Gagal ditepis oleh Emil, guys ya. Dengan Ronaldo pas di Juventus itu. Wah. Saksi sundulan Ronaldo dari Bang Emil. Mantap. Emil dan Martin bisa ngobrol dengan gaya. Kata Emil, saya pernah main lawan Ronaldo tuh. Dijawab sama Martin, Mil, saya pernah tepis tendangan Messi loh. Fix bikin Patrick Kluivert puyeng. Emil Audero resmi jadi warga negara Indonesia. Punya pengalaman segudang bersama Sampdoria, Juve, Inter, Como, hingga Palermo. Kualitas Emil tentu tak diragukan lagi. Satu-satunya keraguan warga kita adalah omongan bapaknya. Kasian sih ya, tapi faktanya itu sangat berpengaruh di hati netizen kita. Di sisi lain, Martin Pas berhasil mengambil hati setelah tampil gemilang dalam 6 laga terakhir Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Patrick aja puyeng, apalagi kita. Bukan bermaksud membanding-bandingkan. Kalau versi kalian siapa yang akan mengisi pos kiper utama Indonesia? Hi everybody, nama saya Emil Audero. I'm a goalkeeper. Emil Audero Jakarta. ditanya, guys. But I think in a few years they're gonna Indonesia. change it, right? Yeah. Guys, resmi Indonesia. Indonesia. Guys, Indonesia. Oke. Pintar. Sifu, mie goreng sifu, nasi goreng, sate. Sate, oke. The central back of Venezia, Jane Itzes. Jakarta, Persija. Yeah. I remember I played in that stadium. I trained in that stadium. Garuda. And in Yogyakarta, you have the Prambanan and the Borobudur. In Bali, you have a lot of temple. One of them is, for example, is Tanalot.
Wah. Well, in Indonesia, I can say Banyak there's a mengenal lot of tentang sweets. Indonesia guys I ya. Emily. remember my aunt bought me this cake was sweet and full of butter. I remember, but that was so good. Honestly, I think this in the middle. It could be. Good choice. Yeah. Telepon. Okay. Satu Pintar. kata. Wah, I go pintar like guys. this. Terima kasih banyak to all the people and to Indonesian fans. Sampai jumpa. Sampai jumpa. God, Timnas Indonesia, korang buat apa ni? Wah, ini orang Malaysia nih kaget guys. Indonesia menaturalisasi 3 pemain baru lagi. Reaksi orang Malaysia kita saksikan guys, simak guys. Resmi Timnas Indonesia dapatkan lagi 3 pemain naturalisasi yang sangat padu. So 3 player yang bakal mewakili Indonesia ni bukan player biasa-biasa, semuanya power, memang bapak ah. Lagi-lagi bekas goalkeeper Juventus ni jangan cakap memang power. Tapi seriously guys, tak tahu nak cakap apa dengan Indonesia. Buat kerja sangat pantas. Baru saja 6 player yang bakal mewakili Indonesia, sekarang dah ada 3 pemain baru. Nampak gayanya misi Erick Thohir untuk membawa Indonesia menang Piala Dunia memang sangat cerah. Sebetulnya Martin Paes lebih baik daripada Emil. Ya meski Martin Paes ini mainnya di MLS. Jika Emil bisa dimainkan, ini kita punya 2 kiper dengan kualitas yang dibilang mirip. Oke. Nah, siapa yang akan jadi pilihan Patrick Kluivert? Kalau menurut saya tetap Martin Paes. Karena Emil kan baru ya, gabung ya. Dan sebetulnya kalau kita melihat dari track record di level klub, sebetulnya Martin Paes lebih baik daripada Emil. Ya meski Martin Paes ini mainnya di MLS, tapi MLS sekarang kan growing league ya. Artinya liga yang lagi berkembang ya. Dan dia juga beberapa kali melakukan saves, bahkan dia juga sempat masuk All Star MLS juga tahun lalu kalau nggak salah. Kalau Emil Audero ini kan di Sampdoria bagus, kemudian ternyata mulai menurun kan di level klub. Maka itu kan akhirnya yang dia harapkan dipanggil ke timnas Italia nggak tercapai. Akhirnya ya sekarang main untuk Indonesia. Kenapa gak sebelumnya aja? Ya kan itu maksud saya. Jadi kalau feeling saya ya Emil Audero, bukannya saya meremehkan dia, tapi saya pikir memang Martin Paes yang akan dipilih, dan Martin Paes telah membuktikan performanya bagi Indonesia. Ya kan berapa saves yang dia lakukan lawan Australia, lawan Jepang, kalau bukan karena dia 8-0 itu Jepang menang. Iya kan? Iya. Jadi sudah terbukti. Saya pikir Kluivert tidak akan mengambil resiko untuk first match. Gak mungkin. Ini first match dan match away lawan pesaing juga yang berada di peringkat nomor 2. Iya, betul. Beda 1 poin lagi. Nah, jadi gak mungkin diambil resiko mainin Emil Audero kecuali Martin Paes cedera. Bener juga itu, Bung Peter. Semua pemain kumpul di Sydney pada tanggal 16 Maret, guys. Oke. Why, brother? Hey, center please. Center please. Center please. In Sydney ya. In Sydney. Pemain akan kumpul di Sydney 16 Maret, guys. 16 or 17? 16. Oke, Pak mundur dikit, Pak. Yes. Nah, oke guys, begitulah sedikit info tentang persepak bolaan Indonesia yang kami beritahukan kepada Anda semua. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda guys ya tentang persepak bolaan Indonesia. Gimana tanggapan kalian guys ya? Oke, komentar di bawah. Oke, jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.